Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 45, halaman 270 sampai halaman 276. Baik, langsung saja, bismillah. Pembahasan pertama halaman 270. Ini tentang kisah Sayyidina Umar yang meneguk sebuah racun. Dikisahkan suatu hari Umar radhiyallahu an diberi sebuah cangkir berisikan racun sebagai hadiah. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, apa gunanya benda ini? Kemudian yang memberi itu menjawab, jika Anda tidak menginginkan seseorang mati secara terbuka, Anda cukup memberi orang itu sedikit racun ini, maka dia akan mati secara diam-diam. Jika ada musuh yang tidak bisa dibunuh dengan pedang, maka hanya dengan memberikan setetes racun ini saja, ia akan mati terbunuh, jawab mereka. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, wah, bagus sekali. Kamu membawakanku barang yang sangat istimewa. Berikan racun itu padaku agar aku meminumnya. Karena di dalam diriku ada musuh besar yang tidak bisa ditikam oleh pedang. Aku tidak punya musuh yang lebih berbahaya selain dia, kata Sayyidina Umar. Mereka berkata, Anda tidak perlu meminum semuanya, wahai sahabat. Cukup setetes saja. Satu cangkir ini bisa membunuh 100.000 orang. Kemudian Sayyidina Umar berkata, musuhku juga bukan hanya satu orang. Ia adalah musuh yang berkekuatan 1.000 orang dan telah mengalahkan 100.000 orang. Setelah itu, Umar meneguk racun itu semuanya di dalam cangkir dan langsung membuatnya hilang kesadaran dengan satu tegukan. Sayyidina Umar kemudian pingsan. Seketika sekelompok orang yang berada di sana menjadi beriman karena setelah pingsan, kemudian beliau siuman, bangkit lagi. Setelah itu membuat semua orang yang di sana menjadi beriman pada Allah Ta'ala. Mereka berkata, wahai Umar, agamamu ternyata benar. Umar menjawab, kalian semua sudah menjadi muslim, tapi seorang kafir dalam diriku belum beriman. Baik, ini adalah sebuah kisah Sayyidina Umar yang meneguk sebotol racun, yang mana setetes saja itu sudah mampu mengalahkan atau membunuh puluhan orang. Tapi Sayyidina Umar meneguk satu botol sepenuhnya. Sehingga inilah kemudian yang membuat orang-orang di sekitarnya menjadi beriman pada Allah Ta'ala. Hikmah dari kisah ini. Yang pertama, tubuh manusia ibarat kendaraan yang dikendarai oleh kusir. Sayyidina Umar berkata, bahwasanya aku membutuhkan racun itu untuk membunuh seseorang yang ada dalam diriku, di mana orang ini dia itu sudah pernah membunuh ratusan ribu orang dan dia memiliki kekuatan ribuan orang. Jadi Sayyidina Umar menyadari bahwa di dalam tubuhnya, di dalam dirinya ada seorang makhluk yang mana makhluk ini sering mengendalikan dirinya. Siapa makhluk itu? Tidak lain adalah nafsunya sendiri. Seperti kata Rasulullah bahwa setelah kita selesai dalam peperangan yang kecil ini, kita berangkat atau menuju kepada peperangan yang lebih besar. Perang apa itu? Yakni perang melawan diri sendiri. Nah, disitulah kemudian Sayyidina Umar senang ketika dia menemukan sebuah racun yang bisa membunuh ratusan orang. Kemudian racun itu diminumkan dalam dirinya agar apa? Agar supaya racun itu bisa membunuh makhluk yang ada dalam dirinya. Nah, ternyata ketika racun itu sudah diminum, orang-orang menyangka bahwa Sayyidina Umar akan mati. Tapi ternyata beliau pingsan sebentar kemudian hidup lagi atau kemudian siuman. Nah, di sini digambarkan bahwa ternyata tubuh kita itu ibarat sebuah kendaraan di mana
kendaraan itu dia melangkah dan melaju, dia belok ke kanan atau ke kiri, itu tergantung kusirnya, tergantung sopirnya, tergantung pengendaranya. Kalau kusirnya ingin mengendalikan belok kanan, maka tubuh kita akan ke kanan. Kalau kusirnya ke kiri, maka kita akan ke kiri. Kalau kusirnya atau sopirnya itu menghendaki kebaikan, maka tubuh kita akan bergerak menuju kebaikan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya ibarat kendaraan yang pergerakannya itu tergantung oleh siapa yang menguasai pada saat itu. Nah, sehingga bagi Sayyidina Umar berkata di akhirnya bahwa selamat kalian semua sudah beriman, tapi makhluk dalam tubuhku dia masih kafir. Artinya apa? Artinya nafsu dalam tubuhnya, nafsu dalam tubuh manusia itu sangat sulit untuk diislamkan, karena dia senantiasa mengajak manusia atau membimbing manusia untuk melakukan sebuah kesalahan dan kelalaian. Hikmah yang kedua, munculkan kesadaran tentang kendali diri saat ingin atau saat sedang bermaksiat. Jadi ini tips. Artinya saat kita ingin melakukan sebuah maksiat, bahkan saat kita sedang bermaksiat, munculkan kesadaran bahwa munculkan sebuah pikiran bahwa saat ini siapa yang sedang mengendalikan aku? Apakah kebaikan, apakah makhluk baik atau makhluk beriman dalam tubuhku, ataukah makhluk jahat atau makhluk kafir dalam tubuhku? Munculkan kesadaran itu. Sehingga kalau kita sedang bermaksiat, berarti saat ini juga kendaraan atau tubuh kita sedang dikendalikan oleh dia yang kafir. Maka dengan memunculkan kesadaran itu, kemudian kita bisa mengambil alih. Tidak, kamu pergi saja, biarkan aku yang mengendalikan tubuhku sendiri. Nah, dengan demikian kita akan muncul kekuatan untuk bisa mengendalikan tubuh kita dan berhenti berbuat maksiat. Nah, kenapa selama ini kita senantiasa lalai? Karena kita ketika sedang bermaksiat atau ketika ingin bermaksiat, fokus kita di sana, ibarat kuda dikasih kacamata kuda sehingga lurus. Nah, kalau kita kemudian memunculkan kesadaran tadi, maka kita bisa mengambil alih kusirnya dan kita bisa belok, kita bisa mengambil jalan lain sehingga berhenti bermaksiat atau tidak jadi berbuat maksiat. Itu semua, kekuatan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang terakhir, iman yang tinggi dan kun fayakunnya Allah bisa mengalahkan hukum apapun di dunia ini. Secara logika, racun yang ditawarkan kepada Sayyidina Umar itu racun yang sangat mematikan. Kalau kita menggunakan hukum biologi, jika tubuh kita itu terkena racun yang mematikan, maka tubuh kita akan mati. Tapi karena Sayyidina Umar memiliki iman yang sangat tinggi dan beliau sangat dekat sama Allah Ta'ala dan juga dengan izin Allah Ta'ala, maka hukum apapun itu bisa dibelokkan. Hukum apapun tidak berlaku. Yang seharusnya badan ini mati, tapi karena iman yang tinggi, karena cinta yang tinggi pada Allah Ta'ala, sehingga kemudian Allah Ta'ala memberikan kunnya, maka racun itu hanya menyakiti sedikit saja dalam tubuhnya. Dan kemudian tubuh beliau menjadi sehat. Itulah yang terjadi pada para nabi dan para wali. Artinya mukjizat-mukjizat, karomah-karomah banyak yang berlawanan dengan hukum fisika, banyak yang berlawanan dengan hukum biologi. Kenapa? Karena di sana ada keharmonisan antara iman manusia dan kun fayakunnya Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita dihadapi oleh sebuah masalah apapun, tinggikan saja iman kita, tidak perlu banyak berpikir. Jalani, tinggikan iman, artinya percaya bahwa Allah akan membantu, bahwa Allah akan menemani. Maka insya Allah yang seharusnya seperti ini, karena dia mengucapkan kun fayakun, maka hukum fisika apapun bisa belok, hukum fisika apapun tidak akan berlaku. Kita lanjutkan pada halaman 276.
Seorang darwis ini adalah seorang yang dia melakukan sebuah tirakat untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Baik tirakatnya itu menghilangkan hawa nafsu atau mengurangi hawa nafsu, mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi berhubungan dengan perempuan dan sebagainya. Jadi orang yang bertirakat untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Seorang darwis memiliki seorang murid yang selalu mengemis kepadanya. Artinya darwis ini punya seorang murid yang murid itu merupakan pengemis. Suatu hari ia membawa sepotong roti hasil dari jerih payahnya mengemis kepada darwis tersebut. Darwis pun menyantap roti itu, dan pada malam harinya ia mimpi basah. Lalu ia bertanya kepada murid itu, "Dari mana kamu dapatkan roti itu?" Ia menjawab, "Seorang perempuan cantik memberikannya kepadaku secara cuma-cuma." Darwis menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah mengalami mimpi basah selama 20 tahun. Ini pasti karena aku memakan roti pemberian perempuan cantik itu." Oleh karena itu, seorang darwis harusnya berhati-hati dan tidak menyantap sisa roti dari orang lain, karena darwis begitu lembut. Hal kecil pun akan memberikan pengaruh kepada dirinya dan tampak di hadapannya, seperti seberkas noda hitam yang tampak jelas pada pakaian yang putih bersih. Berbeda dengan baju yang menjadi hitam karena kotor bertahun-tahun dan bahkan warna putihnya pun menjadi hilang. Meski 1000 macam kotoran dan bintik noda melekat pada baju itu, maka tidak akan terlihat di hadapan orang lain. Nah, ini pengetahuan yang luar biasa untuk kita. Jadi seseorang yang sudah dia mensucikan dirinya, menjernihkan hatinya dengan cara bertirakat, bertorikot, taqarrubat pada Allah Ta'ala. Jadi Allah itu kan tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Sehingga kita mendekat padanya dengan kita berusaha untuk menyamakan sifat kita dengan sifat Allah tersebut. Jadi mengurangi makan, mengurangi minum, dan mengurangi tidur. Itulah yang disebut dengan tirakat. Nah, setelah kita bertirakat sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, hati itu kemudian menjadi jernih. Jadi ibarat pakaian, tampak jelasnya pakaian yang sangat putih dan bersih. Ketika hati sudah menjadi jernih dan tubuh ini menjadi bersih, maka tubuh kita, jati diri kita ini menjadi sangat sensitif terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Contoh saja darwis ini. Jadi beliau sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah mimpi basah. Mimpi basah ini simbol keikutsertaannya nafsu di dalam kehidupan. Jadi karena beliau sudah membersihkan diri dari yang namanya nafsu, bahkan sampai 20 tahun tidak pernah mimpi basah. Kemudian karena beliau memakan roti hasil atau pemberian seorang perempuan cantik, malamnya beliau langsung mimpi basah. Padahal beliau tidak tahu bahwa itu roti dari siapa. Tapi tubuhnya, jiwanya itu mengetahui. Karena jiwanya sudah menyatu dengan alam semesta. Sehingga jiwanya itu tahu bahwa ini roti dari siapa. Ternyata roti ini dari perempuan cantik. Itulah yang membuat kemudian nafsu yang sudah lama dipendam, kemudian dia nampak lagi dan malamnya menghasilkan mimpi basah. Jadi bagi seorang darwis, bagi seorang pelaku tirakat yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala sangat sensitif karena sangat lembut hatinya. Maka bagi beliau sangat berhati-hati. Baik saat berkata-kata dengan orang, baik saat melihat orang atau berpikir tentang seseorang, itu sangat berhati-hati karena beliau menjaga hatinya tetap bersih. Itulah yang disebut dengan wallahu yuhibbul mutahhirin, bahwa Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, sehingga hadiahnya adalah dirinya menjadi sangat bersih, sangat jernih. Orang-orang yang suci seperti itu membuat orang-orang di sekitarnya itu senang, seperti bayi. Kalau kita melihat bayi yang baru lahir, umur setahun, 2 tahun, bersih, suci, tanpa dosa, membuat kita yang melihatnya itu senang. Kita mungkin capek setelah bekerja, tapi ketika melihat bayi yang suci,
seolah-olah lelah kita itu hilang. Sama seperti itu, orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala sudah bersih dari dosa, bersih dari kesalahan, itu seperti bayi baru lahir. Ketika kita mendekat padanya, kita merasa senang, kita merasa tenang, nafas kita menjadi lega. Nah, itulah karomah yang luar biasa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang membersihkan dirinya. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya.